Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kabar kan di channel Arif Furqan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, kembali bersama Kak Furqan. Ada informasi yang menarik yang harus Bapak Ibu ketahui ya tentunya tentang CPNS maupun P3K 2024 yang sedang berlangsung ya Bapak Ibu ya untuk tahap 2. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada info valid dari pihak BKN ya tentang kelulusan CPNS atau P3K 2024 hasil optimalisasi formasi bisa mundur. Mekanismenya begini. Nah, ini cpnn.com Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui memang untuk P3K itu ada beberapa daerah yang melakukan optimalisasi ya. Optimalisasi. Artinya optimalisasi ini adalah penambahan formasi atau notabene formasinya untuk teman-teman R2 di R2 dan R3 itu statusnya beberapa ada yang berubah ya. Tentunya ada yang awalnya R2 R3 atau paruh waktu ya notabene paruh waktu itu menjadi full time. Nah, karena akibat dari optimalisasi formasi. Tetapi hanya beberapa daerah saja yang melakukan Bapak Ibu ya. Tentunya daerah-daerah lain masih belum ada kabar tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pelamar seleksi CASN 2024 yang sudah dinyatakan lulus CPNS atau P3K tetapi tidak cocok dengan lokasinya bisa mengundurkan diri. Mereka pun tidak dikenakan sanksi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk kasus optimalisasi ini bisa tidak diambil Bapak Ibu ya. Jadi untuk CPNS bahkan ada yang penempatan di Pegunungan Bintang. Nah, ini bisa tidak diambil. Dan ini tidak dikenakan sanksi. Nah, mengapa? Karena itu ya memang bukan pilihannya awalnya Bapak Ibu ya. Awalnya kan dia memilih tetapi dia tidak lolos di SKB, katakanlah di CPNS itu tidak dikenakan sanksi Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada instruksi resmi dari Pekal BKN ya, Bapak Yudan Arif Fakrullah. Ini bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan NIP itu tidak dikenakan sanksi. Jadi aman Bapak Ibu ya, seperti itu. Tentunya ketentuan ini sudah diatur ya lewat surat elektronik ya BKN nomor 1272 tahun 2025 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri. Nah, jadi tidak akan dikenakan sanksi. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sementara ini ada tambahannya Bapak Ibu ya. Sementara jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP atau NIP PPK akan dikenakan sanksi sesuai Permen RB nomor 6 tahun 2024 tentang sanksi bagi ASN yang mengundurkan diri. Nah, intinya belum ditetapkan NIP atau NIP PPK masih aman Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian di sini adalah tata cara pengunduran diri ya Bapak Ibu ya. Pengunduran diri bagi pelamar yang dinyatakan lulus CPNS dan P3K 2024. Yang pertama, pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, ini DRH wajib melakukan konfirmasi atau klik mengundurkan diri. Nah, nanti ada di pada waktu pengisian DRH teman-teman nanti ada tombol ya, ada tombol mengundurkan diri, itu teman-teman tinggal klik saja ya. Nah, tinggal klik nanti itu secara otomatis ya sistem berarti teman-teman tidak mengambil formasi tersebut. Kemudian PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan NIP PPK mengundurkan diri, wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaiannya menyampaikan surat pengunduran diri ini kepada kepala BKN. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika proses pengunduran diri ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tersebut, maka pelamar tetap dianggap status lulus. Dengan konsekuensi tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode selanjutnya. Nah, jadi itu sanksinya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ditetapkan NIPK-nya atau NIP-nya itu teman-teman itu sudah dinyatakan lulus. Jadi kalau tidak diambil ya ada sanksi yang harus diterima teman-teman ya.
Pemerintah melalui Konselnas telah menetapkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelamar seleksi CASN 2024 yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan NIB CPNS atau NIB-PPK, kemudian mengundurkan diri. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa perhatikan sanksi ini telah ditetapkan sejak sebelum seleksi CASN dimulai lewat Permen RB nomor 6 tahun 2024, di mana pengunduran diri setelah dinyatakan lulus di tahap akhir atau sudah ditetapkan NIP CPNS atau NIP PPK-nya dikenakan sanksi tidak boleh melamar untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya. Nah, ini jadi bisa dikenakan sanksi jika NIP PPK-nya itu sudah ada. Nah, kalau sekarang kan belum ada, teman-teman tinggal pada waktu pengisian DRH itu tekan aja tombol pengunduran diri. Nah, seperti itu. Misalkan penempatannya itu tidak sesuai formasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memang untuk teman-teman R2 dan R3, untuk P3K paruh waktu itu memang ada beberapa jabatan yang bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Nah, untuk jabatan-jabatan ini itu bisa diisi Bapak Ibu ya. Jadi bisa diisi untuk tenaga paruh waktu. Jadi tenang saja teman-teman ya. Nanti meskipun nanti pengisian DRH-nya itu prediksinya itu Juni-Juli, jadi selama itu akan tetap digaji oleh daerah. Jadi itu sudah ada peraturan perundang-undangnya. Jadi teman-teman tetap aja kerja seperti biasa. Jadi nanti tetap dapat gaji dari daerah. Jadi sembari menunggu pengisian DRH paruh waktu, teman-teman ya bekerja seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pengusulan PPK paruh waktu ini alurnya yang pertama tentunya PPK ya, atau pejabat pembinaan kepegawaian itu mengusulkan ya rincian P3K paruh waktu ke Menpan RB. Ya kan. Kemudian nanti Menpan RB itu akan menganalisis tentang rincian kebutuhan dan jenis jabatan dan jumlahnya itu seperti apa. Dan nanti Kepala BKN itu akan menetapkan NIP PPK. Setelah di ACC oleh Menpan RB, nanti Kepala BKN itu akan menetapkan NIP PPK. Nah, ini sekitar Juni-Juli Bapak Ibu ya. Kemudian ada keterangan penerbitan nomor NIP PPK sebagaimana yang dimaksud pada huruf F diterima oleh BPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Seperti itu. Jadi nanti terakhir nanti PPK pejabat pembinaan kepegawaian itu menetapkan pengangkatan PPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini tadi relate dari berita tadi Bapak Ibu ya. Untuk mengundurkan diri, bisa aja dia mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen. Meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti setelah ada pengumuman ditentukan di mana tidak cocok, ya udah tidak usah mengisi DRH. Itu misalkan juau ya Bapak Ibu ya bisa. Tidak usah mengisi DRH, nanti berarti dianggap mengundurkan diri. Asalkan NIP PPK belum terbit itu aman Bapak Ibu ya. Itu sudah ada peraturannya tadi. Selama belum belum ada NIP PPK-nya berarti masih aman. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.